Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandrika Naura. Di sini saya akan melanjutkan tentang cerita sebelumnya tentang peradaban Islam masa kenabian. Sekarang lanjut pada peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang akan menggantikannya. Maka kaum Ansor bermusyawarah di Sakifah untuk membahas dan memutuskan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah. Kemudian dari golongan Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubaidillah dan Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Namun Umar dan Abu Ubaidah menolaknya dan berbalik menunjuk ke Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Maka pengganti setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau lahir di Makkah tahun 572 Masehi setelah kelahiran Rasulullah SAW dan terpilih menjadi khalifah tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada tahun 13 Hijriah pada usianya 63 tahun. Nah, semasa Abu Bakar ini menjadi khalifah, terjadi sebuah peperangan, yaitu memerangi 3 golongan. Yang pertama orang-orang murtad, yang kedua orang-orang yang enggan membayar zakat, dan yang terakhir memerangi nabi-nabi palsu. Nah, peperangan ini terjadi dan dikenal dengan perang Riddah, yaitu perang yang melawan kemurtadan. Perluasan wilayah selama masa pemerintahan beliau melanjutkan perluasan ke daerah Syria di bawah kekuasaan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius, dan perluasan itu dipimpin oleh 4 orang panglima, yakni Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, Amr bin Ash di Palestina, dan Surahbil bin Hasanah di Yordania. Dan saat pemerintahan beliau mulailah ada pembukuan Al-Quran, di mana Umar bin Khattab itu mengusulkan pencatatan hafalan Al-Quran, karena pada zaman Rasulullah Al-Quran itu masih berserakan dan belum menjadi satu mushaf gitu. Abu Bakar sempat ragu karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Kemudian Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Kemudian Zaid berhasil menuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, lalu diserahkan ke Abu Bakar dan disimpan sampai wafat. Nah, setelah wafatnya Abu Bakar ini, mulailah lagi siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau sebagai khalifah gitu. Setelah wafatnya Abu Bakar, maka Umar bin Khattab menjadi pengganti beliau sebagai khalifah, yang dimana beliau terpilih menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi dalam usianya yang ke-53 tahun. Kemudian Umar bin Khattab ini terbunuh di tangan budak Persia bernama Abu Lu'lu atau Abdul Mughirah pada tahun 23 Hijriah dalam usianya yang ke-63 tahun. Nah, kriteria khalifah yang diinginkan Abu Bakar itu yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah gitu. Nah, selama pemerintahan si Umar bin Khattab ini, perluasan wilayahnya melanjutkan perluasan wilayah dari Abu Bakar dan berhasil menguasai Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Dan dalam sistem administrasi negaranya, beliau membentuk 8 wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Lalu beliau menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Beliau juga mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif.
Sebagai kepala negara, beliau dibantu oleh Al-Khatib atau Sekretaris Negara yang dijabat oleh Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arqam. Terus beliau membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkap penjahat. Lalu beliau membentuk jawatan militer yang bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti Kufah, Basrah, dan Fustah, diberi gaji secara teratur setiap bulannya. Lalu mendirikan Baitul Mal, memungut pajak, dan lain-lain yang disimpan di Baitul Mal dan penggunaannya diatur oleh negara. Beliau juga mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara, lalu menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriyah. Dan dari Khalifah Umar itu membangun kota-kota baru atau memperbaharui kota-kota lama, yang dimana beliau membangun gedung-gedung bergaya di Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai oleh seni Islami. Nah, untuk mempelajari Al-Quran, Umar bin Khattab telah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Palestina, Ubadah bin Al-Shamit ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, dan Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah. Peninggal Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini yang menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan terpilih menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriyah dalam usianya ke-70 tahun. Beliau terbunuh oleh para pemberontak pada tahun 35 Hijriyah dalam usianya ke-80 tahun. Nah, selama menjadi khalifah, saat itu Umar bin Khattab membentuk panitia 6 atau Ashabul Sittah yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka memulai sidang untuk memutuskan siapa sih yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Kemudian Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan bahwa Utsman bin Affan lah yang sebagai khalifah ketiga. Lalu kebijakan di pemerintahan Utsman ini, yang pertama mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara. Yang kedua, membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal. Yang ketiga, tanah rampasan perang atau yang ditinggal pemiliknya di masa Khalifah Umar dijadikan milik negara. Dan yang terakhir, melanjutkan usaha penaklukan Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Rasulullah SAW memberi kelonggaran pada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran dengan berbagai dialek mereka. Huzaifah bin Yaman mengusulkan untuk membuat mushaf standar bagi seluruh umat Islam. Utsman menerima usulan tersebut dan membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Lalu Al-Quran yang disimpan Hafsah disalin dan diseragamkan menurut dialek Quraisy. Nah, terdapat 6 buah salinan, yaitu yang disimpan Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam atau Syria. Nah, mushaf yang sudah diseragamkan tadi disebut dengan mushaf Utsmani. Pemerintahan si Utsman ini terdapat pemberontakan yang dimana keluarga Bani Umayyah dan sahabat-sahabatnya dapat hidup mewah, melimpah, dan berkecukupan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Abdullah bin Sabah berhasil menggalang rakyat di Kufah, Basrah, dan Mesir supaya memberontak. Dan pemberontakan itu dengan mengepung rumah si Utsman tadi selama 40 hari. Kemudian salah satu dari mereka terkena anak panah yang diduga itu dari arah rumah Utsman bin Affan, sehingga mereka menyerbu rumah Utsman lalu membunuhnya. Sepeninggal Utsman bin Affan tadi, maka kekhalifahan itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Awalnya Ali menolak permintaan Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah untuk menggantikan Utsman. Namun karena banyaknya desakan, akhirnya Ali menerima dan dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi pada tahun 656 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib inilah yang menikah dengan putri Rasulullah, yaitu Fatimah, dan terpilih menjadi khalifah
dalam usianya ke-58 tahun. Lalu si Ali ini terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljan ketika sholat subuh di Masjid Kufah pada tahun 40 Hijriah dalam usianya ke-63 tahun. Selama pemerintahan Ali ini, beliau itu memiliki kebijakan yang pertama itu memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur semenjak Khalifah Umar. Dan yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang diperjualbelikan oleh kroni-kroni Khalifah Utsman. Saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Kalau perang Jamal itu di mana Ali menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair dan Aisyah, di mana perang ini yang pertama kali terjadi antara sesama muslim. Dan peperangan ini berhenti saat unta si Aisyah tadi terbunuh. Dan perang ini juga dimenangkan oleh Ali. Kemudian ada perang Siffin yang dimana Muawiyah dan penduduk Syam menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Sehingga si Muawiyah tadi menolak pembaiatan Ali sebagai khalifah. Ia juga dianggap sebagai pembangkang yang harus diperangi, namun perang itu dihentikan setelah beberapa hari akan diselesaikan melalui tahkim. Pada pemerintahan Ali ini juga muncullah yang namanya kaum Khawarij, yaitu kaum-kaum yang keluar dari barisan Ali. Kemudian pada tahkim yang diselenggarakan pada bulan Ramadan tahun 37 Hijriah di Dumat Al-Jandal yang terletak di antara Madinah dan Damaskus. Agenda perundingannya yang pertama itu membahas Utsman terbunuh secara zalim, dan yang kedua, siapa yang tepat menjadi khalifah. Nah, dari hasil tahkim tersebut terdapat 4 hasil. Yang pertama itu menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Yang kedua, Amr menyatakan bahwa dia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai penggantinya. Yang ketiga, kaum Khawarij berpendapat bahwa biang keladi perpecahan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin al-As. Dan yang terakhir, kaum Khawarij berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut di waktu yang sama, tetapi akhirnya hanya berhasil membunuh Ali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.